Oke, baik, kita lanjutkan. Di grup itu saya sudah kirimkan 5 file, ada koneksi. Jadi koneksi itu berisi eh, mana tadi? Jadi apa namanya? Eh, Tunggu sebentar ya. Koneksi itu berisi perintah untuk koneksi ke database-nya. Oke. Kemudian mana folder htdocs saya? htdocs htdocs ini. Oke, tadi RPL. Jadi Anda copy ke lima-limanya, ke folder htdoc. Ini folder htdoc, RPL, kemudian latihannya di sini. Oke. Sehingga kalau kita akses, kalau kita akses, eh, kalau kita akses, kalau kita akses, ini di sini jadinya RPL latihan 1. Berarti ini RPL latihan 1. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang kita buka file yang latihan 2. Oke. Nah, ini latihan 2. Nah, sebagaimana yang tadi yang saya jelaskan, ini terlalu besar ya. Oke. Nah, ini koneksi PHP-nya kita panggil. Nah, coba perhatikan dulu. Sebelum ini folder latihan 2. Ini saya yang PHP-nya saya hilangkan dulu. Oke. Ini kita save. Ini kalau kita mau buka latihan 2, kita ganti saja ini satunya jadi 2. Nah, ini coba perhatikan. Saya yakin Anda sudah belajar pemrograman HTML. Jadi ini page, tambahkan dosen, method post, NIDN, input integer, NIDN size 10. Berarti yang ini adalah yang ini. Oke. Kemudian nama dosen yang ini, kemudian email yang ini. Kemudian tipe submit perlu tambahkan. Oke, jadi ini membuat tombol yang ini. Saya kira ini tidak perlu kita bahas terlalu jauh. Tidak perlu kita bahas terlalu jauh karena saya yakin ya Anda sudah familiar dengan itu. Nah, kalau kita misalnya input di sini NIDN 0912038912 misalnya nama dosennya misalnya Nurul, ini nurul@uncp.ac.id. Nah, ini kalau kita tambahkan, nah, ketika kita cek di sini nama dosennya, nah ternyata Nurul itu tidak ada. Oke. Jadi untuk kasus seperti ini, HTML ini dia belum punya koneksi ke database. Jadi dia belum punya koneksi ke database sehingga dia belum bisa memanipulasi database-nya. Nah, sekarang kita coba lihat kalau kita kembalikan yang tadi. Nah, ini. Nah, bagian yang ini adalah programmingnya untuk memanipulasi database-nya. Untuk menyambungkan apa yang kita input di form yang ini
formulir yang ini dengan database. Oke, jadi yang bagian bawah itu formnya, yang bagian atas itu untuk menyambungkan dengan database. Jadi yang pertama require once koneksi PHP. Koneksi PHP tadi isinya, ini. Oke, jadi kita panggil file yang ini. Nah, kita kembali ke latihan 2. Nah, ini if post NIDN, set post NIDN dan email. Nah, ini kalau memanggil, sebenarnya memanggil yang ada di sini, memanggil apa yang kita input. Kemudian SQL insert into. Oke, Anda tahu kalau kita sudah belajar kalau kita ingin menambahkan data ke database, item ke database, kita itu pakai insert. Insert into tabel dosen, NIDN, nama dosen, email, kemudian nilai-nilainya adalah titik 2 NIDN, titik 2 nama dosen, titik 2 email. Oke. Nah, setelah itu statement PDO kita prepare SQL-nya. Oke, jadi ketika kita prepare, kemudian eksekusinya, coba perhatikan eksekusi array-nya yang post NIDN tadi di sini, ini menjadi dihubungkan dengan ini. Oke, dihubungkan dengan ini. Kemudian nama dosen dengan nama dosen, email dengan email. Oke, jadi kita menghubungkan. Jadi yang pertama kita koneksikan, kemudian kita cek inputnya, kemudian kita buat query-nya, setelah itu ada prepare eksekusinya. Oke, ini kita coba lihat. Nah, ini sudah ada di Anda. Nah, sekarang latihan 2, ini kita kasih masuk 12 03 89 12 tadi Nurul, emailnya nurul@uncp.ac.id, tambahkan. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, ini belum di save. Ini harus di save dulu ya. Sorry tadi 09 12 03 85 12. Oke, kita tambahkan. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini sudah ada Nurul di sini. Oke. Jadi selain formnya kita harus punya koneksi ke data base-nya. Oke. Ini jadi kita sudah belajar insert, read tadi itu membaca. Nah, sekarang kalau delete. Nah, kalau contoh delete-nya ini Anda buka PHP yang bagian 3. Oke. Nah, coba perhatikan, ini sama yang tadi, yang bagian ini adalah POM-nya, kemudian yang ini memanggil apa yang ada di POM. Kemudian, nah ini kita lihat delete from tb dose where NIDN sama dengan zip. Nah, zip di sini ini diambil dari post NIDN. Oke. Jadi yang ini coba perhatikan, yang ini sekali lagi saya ulangi, sepanjang kita punya koneksi dengan database, kita bisa melakukan query seperti ini. Jadi bisa select untuk membaca data dari database, bisa insert untuk memasukkan, dan delete untuk menghapus. Oke. Nah, coba kita lihat yang ini latihan 3. Latihan 3, ini kita tinggal ganti jadi 3.
Ini masukkan NIDN yang ingin dihapus. Misal tadi di sini kita mau hapus Nurul ini. Oke. Kita mau hapus Nurul, berarti kita tinggal input NIDN-nya Nurul 0912 12. Oke, kita hapus. Nah, sekarang kita lihat di sini Nurulnya tidak ada. Oke. Jadi ini perintah untuk menghapus. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya si Pak Wisnu ini misal ganti email. Oke, ganti email. Nah, berarti kita di SQL kemarin itu kalau kita ganti berarti kita update. Oke. Sama dengan ketika kita ingin menginput nilai dari kita update kemarin dari 0 ke 90. Oke. Kalau ini kita ganti misal Pak Wisnu berganti email seperti ini. Nah, untuk script yang seperti itu silakan lihat yang latihan 4. Nah, sekarang sebenarnya yang ini hanya ingin menampilkan dosennya yang ini. Oke, yang ini. Yang ini sebenarnya bisa tidak ada. Nah, script anunya yang ini. Oke. Nah, ini coba perhatikan. Kita ganti email, NIDN, email baru. Oke. Kemudian email, ini ganti dan seterusnya sama yang tadi. Nah, ingat query dosen, query update. Yang ini kata kuncinya di sini, update set email sama dengan email. Oke. Where NIDN sama dengan NIDN. Berarti kita mau mengupdate email sama dengan email di mana NIDN email yang diinput, di mana NIDN-nya sama dengan NIDN angka yang diinput. Oke. Nah, sebagai contoh ini saya kembalikan saja latihan 4. Nah, ini kalau ini, oke, ini ganti email. Oke, untuk menampilkan tabelnya kita kembalikan script, bisa copy dari yang sebelumnya. Bisa kita copy dari sini untuk menampilkan tabelnya. Mana latihan 4. Oke, ini untuk menampilkan saja tabelnya. Kita ini nah, ini sudah muncul tabelnya. Oke. Nah, coba perhatikan misal Pak Wisnu ini kita mau ganti emailnya. Oke. Nah, kita tinggal lihat NID-nya Pak Wisnu 09 12 03 8904. Nah, email barunya Pak Wisnu misal berganti ke Gmail misalnya. Oke. Nah, kita ganti. Nah, sekarang lihat di sini sekarang jadi Gmail. Oke. Jadi kalau ada yang ingin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada pertanyaan? Ada yang bisa ditangkap di waktu jam tidur ini? Bisa? Siapa ini? Nurul? Bagaimana Nurul? Bisa Nurul? Musdalipa? Elsa Ebina? Bagaimana Elsa? Ada yang bisa ditangkap? Aplaus saya terlalu cepat. Ada Pinolia, bagaimana Pinolia? Bisa? Halo? Bisa dengar suara saya? Salsa, bagaimana? Iya, Pak, bisa, Pak. Siapa? Bagaimana Hadi? Ada Ji mau tangkap Hadi? Buka YouTube nanti lagi, Pak. Pelajari ulang.
Oh iya, pelajari ulang ini nanti di YouTube. Nanti saya kan kirim ini codingnya. Iya, iya Pak. Nanti codingnya yang 5 ini sudah saya kirim. Iya, Pak. Siap. Nanti Anda coba kerjakan tugasnya. Oke, jadi caranya ulangi dulu ini program, baru Anda coba kerjakan tugasnya. Nah, coba perhatikan tadi ketika kita menginsert, ini saya pakai pensil, insert, kita di program tadi itu kita bisa insert, berarti ini adalah create, kita bisa insert tadi select, ini artinya kita membaca, oke? Read, tadi ada update, ini kita berarti mengupdate data, dan ada delete. Oke, jadi ada create, read, update, dan delete. Jadi kita bisa create database, membaca database, update database, dan delete database. Nah, aplikasi semacam ini biasa disebut root. Oke, nah yang paling penting di sini adalah bagaimana caranya kita mengkoneksikan database, kemudian kita mengirim query-nya. Oke, jadi yang paling penting di sini kita koneksi database-nya, kemudian kita mengirim query-nya yang ada di sini. Adapun yang kayak PHP tampilan seperti ini, tabel dan seterusnya, itu apa? Kita hanya bermain-main saja di bagian itu. Oke, kita mau ke kiri tabelnya, mau ke kiri tabelnya, mau ke atas, mau bagaimanapun itu kita cuma ganti saja di situ. Saya kira di HTML Anda sudah belajar CSS, itu cuma semacam itu, diubah saja stylenya. Nanti kayak semacam ini pertemuan depannya kayak di sini ada ganti. Nah, tombol-tombol yang bagus ini bisa kita menggunakan namanya Bootstrap. Oke. Jadi aplikasi seperti Facebook itu sebenarnya menggunakan PHP dan database-nya itu menggunakan SQL juga. Jadi ada koneksi seperti ini. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Setelah ini saya upload ke YouTube. Mungkin nanti malam saya upload ke YouTube. Kalau tidak sempat sore ini diikuti dengan tugasnya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan, tidak mengerti sama sekali atau mengerti sepenuhnya? Yang mana? Tes. Halo? Ya, Pak, sudah. ada suara Pak? Hah? Ada suara apa Pak? Ada. Mau bertanya Pak, Apa mau tanyakan? Siapa namanya? kalau misalnya nanti mau bikin aplikasi, haruskah pakai video atau pakai SQLi saja? Bisa pakai SQLi, bisa pakai yang lain. Oke? Oh Bisa. bisa sih Pak. Bisa. Kan sama aja semua. Cuma kan ada perbedaan dan kekurangannya masing-masing. Tapi video ini kalau terus terang saya tahunya yang video ini. Tapi sebenarnya SQLi itu sebenarnya sama. Cuma beda sintaksnya sedikit. Oke, pada prinsipnya dia sama, tapi sintaksnya saja yang berbeda. Nah, Iya Pak, makasih Pak. yang koneksi ini yang paling penting Anda ketahui. Nanti mungkin di akhir-akhir saya minta senior Anda presentasi apa yang bisa dilakukan dengan aplikasi semacam ini. Nah, kemarin ini saya hentikan saja recordnya.